Dari Kawah Ratu ke tower itu sekitar 30 menit, dari tower ke puncak Upasil ini 30 menit, jadi sekitar 1 jam waktu yang kita butuhkan untuk mencapai ke puncak Gunung Tangkuban Perahu. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Apa kabar sahabat Anegas? Dalam kesempatan kali ini, kita akan melakukan pendakian ke salah satu gunung yang berada di kawasan Lembang. Sahabat juga pasti sudah tidak asing lagi dengan nama gunung yang satu ini. Salah satu tempat wisata alam yang identik dengan kota Bandung ini bermula dari sebuah legenda yang terkenal, yaitu kisah Sangkuriang. Di kawasan Gunung Tangkuban Perahu ini, terdapat 3 kawah yang menarik untuk dikunjungi sahabat. Kawah tersebut adalah Kawah Domas, Kawah Ratu, dan Kawah Upas. Kawah yang paling besar di antara ketiganya dan paling banyak dikunjungi adalah Kawah Ratu. Dengan beberapa jam jalan kaki, sahabat bahkan dapat mengitari Kawah Ratu yang begitu luas sambil menikmati keindahan panorama Gunung Tangkuban Perahu. Biaya masuk via Kawah Ratu ini, kita akan dikenakan biaya tiket masuk sebesar 20.000 per orang. Tiket masuk kendaraan roda 2 12.000, sedangkan untuk roda 4 25.000. Parkir motor 3.000 dan untuk parkir roda 4 5.000. Untuk pendakian menuju puncak Gunung Tangkuban Perahu ini, ada 3 jalur pendakian yang bisa sahabat lewati. Yang pertama via Kawah Ratu, lalu via Jayagiri dan via Sukawana. Oh iya sahabat, untuk pendakian ke puncak Gunung Tangkuban Perahu via Kawah Ratu, sahabat terlebih dahulu diharuskan untuk meminta izin kepada petugas yang berada di Kawah Ratu. Hari ini kita akan melakukan pendakian ke puncak Upas, puncak dari Gunung Tangkuban Perahu dengan ketinggian 2084 meter di atas permukaan laut. Dan jalur yang akan kita lalui melalui jalur Kawah Ratu, yaitu jalur tercepat menuju ke puncak Upasil ini. Dan seperti yang kita ketahui, ada beberapa jalur untuk menuju ke puncak Upasil ini, yaitu jalur Sukawana dengan estimasi perjalanan sekitar 3 jaman, dan jalur Jayagiri dengan estimasi perjalanan sekitar 2,5 jam kalau dari base camp menuju ke puncak. Dan sekarang menunjukkan waktu sekitar jam 9. Kita coba cek dari Kawah Ratu sampai ke puncak Upasil itu estimasi waktunya berapa lama ya sahabat. Nah, sekitar 3 menitan dari Kawah Ratu kita sampai di batas ya, yang ditandai dengan
batas akhir dari pagar pembatas ini, dan kita akan langsung naik ke arah puncak Kawah Upasil ya. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Nah, dari batas pagar tadi kita terus naik ke atas ya, dan jalurnya itu cukup nyaman sahabat, karena memang banyak akar-akar yang membantu pijakan untuk pendakian. Serta bisa kita lihat tanah yang kita pijak itu dilapisi sama lumut yang tebal ya. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Get on board. We're soaring. 15 menitan setelah perjalanan dari Kawah Ratu dan pembatas pagar tadi, kita akan menemukan tanjakan ya. Ada beberapa tanjakan sih untuk sampai ke puncak. Cuman di pinggir kanan kirinya itu banyak pohon-pohon besar yang rindang, dan cuacanya cukup dingin dan sejuk ya sahabat. Dan di sini titik ini merupakan batas dari Kawah Ratu ya. Dan kita akan terus melakukan pendakian ke puncak Upasil itu, terus naik ke atas. Dari batas Kawah Ratu barusan itu kita akan menemukan tanjakan, dan tanjakan itu merupakan sebuah lorong yang cukup sempit ya. Cuacanya cukup sejuk dan adem ya sahabat. Kita merasa nyaman sih melakukan pendakian. Nah, dari lorong yang tadi kecil itu kita ke atas terus. Di sini ada persimpangan ya. Kita akan mengambil jalur arah ke kiri sahabat. Nah, di depan benteng tower ini kan ada pertigaan ya sahabat. Kalau ke arah sebelah kiri itu ke arah Kawah Ratu, kalau ke arah kanan itu ke arah Jayagiri ya. Itu merupakan base camp pendakian dari arah Jayagiri ya. Dan kalau untuk ke puncak Upasil itu yang arah lurus kalau dari benteng atau dari gerbang masuk ke penelitian petir milik ITB ini. Nah, setelah belokan dari tower penelitian petir ITB itu, kita akan lurus mengikuti jalur yang di atasnya itu ada kabel listrik yang sahabat. Jadi kita ngikuti kabel listrik itu aja, dan jalannya itu landai sih kalau di sini. Gak tahu ke depannya itu, coba kita lihat ya. Kita akan agak turun sedikit ya sahabat, dan di sepanjang jalur itu
semak belukar kiri kanannya itu sama tumbuhan-tumbuhan keras yang biasa hidup di hutan ya sahabat. Dan kita lihat ini pagar sepanjang kabel ini, sepanjang jalur itu tadi ada beberapa yang menjuntai sampai ke bawah ya. Kita harus hati-hati karena takutnya itu ada apa namanya kabel yang terbuka gitu dari solasinya gitu, dan itu sangat membahayakan bagi para pendaki atau bagi kita yang melewati jalur ini. Nah, di sepanjang jalur ini ada tugu-tugu berwarna biru, itu bertuliskan PT GRRP ya. Ini merupakan pengelola dari Tangkuban Perahu, dan ini juga merupakan pengelola dari Papandayan ya sahabat. Landai agak turun sedikit terus landai lagi, cuman sekarang udah berubah ya. Pijakan yang tadinya berbentuk atau berupa tanah sekarang mulai batuan, dan ini berbentuknya lorong sahabat. Kiri kanannya itu berupa semak-semak belukar dan tanaman-tanaman liar ya. Ada kalanya kita harus merunduk atau merangkak di bawah pohon tumbang, ada kalanya kita harus naik atau meloncat di atas pohon yang sudah tumbang itu sahabat. Nah, 2 menit sebelum puncak juga sebenarnya ada area yang cukup luas sih, bisa dijadikan sebagai tempat untuk berkemah atau mendirikan tenda di sini. Cuman memang view-nya gak terlalu terbuka, jadi kita harus lewat sini. Nah, bersandar di pohon ini dan menyaksikan keindahan dari Kawah Upas. Nah, setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menitan dari Tower Penelitian Petir ITB itu, kita akan sampai di puncak Upas Hill ya, atau puncak Gunung Tangkuban Perahu. Dan kalau kita totalkan dari Kawah Ratu ke tower itu sekitar 30 menit, dari tower ke puncak Upas Hill itu 30 menit, jadi 1 jam perjalanan untuk mencapai ke puncak Gunung Tangkuban Perahu via Kawah Ratu.
pakai bahtiar dari buku Bandung Purba, Gunung Tangkuban Perahu itu terlihat seperti perahu terbalik itu dari arah selatan saja ya sahabat, atau dari arah Bandung. Karena kalau dilihat dari situ Lembang, gunung ini akan terlihat berbentuk seperti kerucut ya sahabat. Nah, keberadaan Kawah Upas dan Kawah Ratu ini menyebabkan morfologi puncak itu melebar ya, dari arah barat ke arah timur. Sehingga kalau dari arah selatan itu kelihatan seperti perahu terbalik ya sahabat. Jadi besar kemungkinan legenda Tangkuban Perahu ini yang seperti perahu terbalik itu diciptakan atau dibuat oleh orang selatan, yaitu orang Bandung. Dari puncak Gunung Tangkuban Perahu ini atau yang biasa disebut orang sebagai Upas Hill, kita bisa melihat komplek Kawah Upas ya sahabat. Ada Upas lama, Upas muda, dan yang paling muda tepat ada di bawah kita. Dan terpisah satu punggungan itu ada Kawah Ratu ya, kawah terbesar dari Gunung Tangkuban Perahu ini yang menjadi destinasi wisata dan daya tarik bagi wisatawan. Dan dari sini pula kita bisa melihat pegunungan di arah atau di daerah Subang ya, seperti Gunung Cangkah sahabat. Hill ini memang ada beberapa area yang cukup luas ya sahabat. Sebenarnya bisa sih dipakai untuk mendirikan tenda. Dan kalau kita bermalam di sini kita bisa menyaksikan matahari terbit karena memang puncaknya itu mengarah ke arah timur ya sahabat. Dan view-nya akan sangat indah sekali sih kalau kita menyaksikan matahari terbit di pagi hari. Even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secret stars in your heart so slow. Sampai di sini dulu sahabat pendakian kami ke puncak Gunung Tangkuban Perahu via Kawah Ratu. Ikuti terus perjalanan kami di pendakian selanjutnya.